Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Solehatul Hidayah dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini YIN Surakarta. Oke teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan video yang saya buat, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diampu oleh Ibu Tanfidia. Oke teman-teman. Dan nanti yang pertama saya akan mengenalkan bagaimana perkembangan bahasa untuk anak usia dini dalam perkembangan membaca, menulis, dan menyimak. Kemudian nanti saya juga akan menjelaskan materi tentang perkembangan bahasa dan juga fungsi khusus dalam pengembangan bahasa dari membaca, menulis, dan menyimak. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana STTPA untuk masing-masing media pembelajaran yang saya buat. Ada juga namanya, nanti nama media pembelajarannya. Dan nanti yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan apa fungsi dari media yang saya buat. Ada 3, membaca, menulis, dan menyimak. Dan nanti ada juga apa ya teman-teman, nah cara menggunakannya. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe untuk channel Yaut 4C ini. Oke teman-teman. Baik teman-teman, yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama memperkenalkan perkembangan bahasa dari membaca, menulis, dan menyimak. Kenapa sih kita harus membahas ini? Karena perkembangan bahasa untuk anak usia dini itu sangat penting, bertujuan agar anak dapat berkomunikasi secara lisan dengan lingkungan sekitarnya. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Kemudian adapun keterampilan berbahasanya, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, yang akan kita bahas dalam video ini yaitu membaca, menyimak, dan menulis. Nah teman-teman, di dalam anak usia dini ini mereka mempunyai 5 tahapan perkembangan dalam bahasanya. Ini wajib diketahui oleh orang tua dan seorang pendidik ya teman-teman. Baik, yang pertama yaitu usia 0 sampai 12 bulan. Nah, pada usia ini pada awalnya sekecil hanya dapat merespon suara mamahnya, dia dapat mendengarkan, tapi dia belum bisa mengartikan apa makna yang diomongkan oleh mamahnya, tapi dia dapat melihat gerak-gerik ibunya lewat matanya, kemudian dia merespon sedikit saja apa yang dibicarakan oleh mamanya tadi. Dan kemudian dia mulai merespon dengan mengulang konsonan vokal atau namanya babbling. Nah, memahami perintah verbal maupun mengetahui datangnya suara. Nah, pada usia 0 sampai 12 bulan ini dia baru bisa babbling. Seperti itu ya teman-teman. Yang pertama. Yang kedua yaitu usia 1 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini sekecil akan mampu memahami makna di balik kata atau kosakata sederhana seperti isyarat ya, tepuk tangan, kemudian ayo nak tersenyum, seperti itu. Nah, anak akan menangkap perkembangan bahasanya itu di usia 1 sampai 2 tahun. Nah, teman-teman, yang ketiga yaitu usia 2 sampai 3 tahun. Pada tahapan ini, perkembangan bahasa ini hakikatnya yaitu anak dapat mampu mengingat nama orang tua, nama benda-benda di sekitarnya. Nah, dia akan bisa menangkap apa yang dia ketahui dari lingkungan sekitarnya. Nah, dia pasti akan bisa, oh ternyata nama ibuku misalnya Liha, nama bapakku Ubay. Nah, seperti itu dia pasti dapat merespon apa yang diomongkan oleh orang tuanya tadi. Dan dia dapat mengatakan kalimat sederhana seperti mama saya mau makan. Nah, sebelumnya dia hanya dapat bicara mama, tapi di usia 2 sampai 3 tahun ini dia dapat mengembangkan perkembangan bahasanya, yaitu 2 sampai 3 tahun itu dia dapat bilang mama saya mau makan, tapi dengan bahasa yang masih anak usia dini sekali. Seperti itu ya teman-teman. Yang keempat yaitu usia 3 sampai 4 tahun. Di sini sekecil sudah mulai dapat pemahaman kosakata sedikit ya, sudah mulai bisa
kosakata meluas seperti itu, dia mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, dan si kecil akan banyak mempertanyakan banyak hal di sekitarnya. Nah, di umur 3-4 tahun ini anak akan mulai bersosialisasi dengan sekitarnya. Dia dapat menangkap kosakata yang disampaikan oleh teman-temannya, oleh ibunya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan yang kelima ini yang terakhir, yaitu usia 4-3 tahun. Di sini tahap yang terakhir, di mana dia akan berbicara dengan kalimat yang kompleks dengan jelas, bisa membedakan warna, bisa membedakan ini sesuatu yang baik atau tidak. Nah, kita sebagai seorang pendidik ataupun orang tua yang berkewajiban untuk melihat 5 tahapan tadi. Karena apa? Dengan kita melihat 5 tahapan tadi dalam perkembangan bahasanya, maka insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang perkembangan bahasanya itu baik. Seperti itu. Baik teman-teman, yang kedua yaitu fungsi dari media pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran ini yaitu dalam perkembangan bahasanya saya akan mengulik tentang membaca, menulis, dan menyimak. Karena apa? Dengan kita menggunakan media pembelajaran atau alat peraga edukatif APE, maka anak akan belajar sambil bermain dengan senang insya Allah. Karena apa? Anak diajak untuk bermain sambil belajar tadi teman-teman dengan menggunakan media pembelajaran. Nah, karena apa? Fungsi media pembelajaran sendiri ini adalah dapat membangkitkan keinginan dan minat anak dalam belajar. Kemudian membantu keaktifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan kepada anak usia dini. Maka dari itu teman-teman, fungsinya itu sangat banyak sekali. Oke, media pembelajaran yang pertama yaitu membaca. Di sini kita harus dapat mengenalkan bagaimana cara membaca yang baik. Tidak harus dengan monoton, harus bisa membaca ini, membaca itu, tidak. Kita ajarkan yang awal-awal dulu, seperti bisa saja huruf vokal A, I, U, E, O. Kemudian ada juga huruf abjad A, B, C, D, dan E. Nah, seperti itu. Kita tidak harus mengenalkan terlalu banyak dulu. Harus langsung harus bisa baca gini-gini, memaksa, enggak. Kita harus mengenalkan dari awal dulu, yaitu huruf abjad. Kita tambah kosakata anak. Nah, seperti itu ya teman-teman. Yang kedua yaitu menulis. Nah, menulis ini kita tidak harus monoton dengan ballpoint, pensil. Nah, seperti itu tidak harus. Kita harus memiliki ide-ide. Nah, idenya itu antara lain kita membuat sesuatu yang dapat alat peraga edukatif yang dapat mengajak minat anak untuk belajar menulis. Nah, alat peraga edukatif ataupun media pembelajaran yang baik untuk anak tersebut. Dan yang ketiga yaitu menyimak. Menyimak itu dapat datang dari mana saja, dapat datang dari audio, kemudian dari film, nah dari audio visual ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, audio. Nah, kalau ketika anak usia dini itu hanya disuruh untuk mendengarkan, kalau untuk anak sekolah dasar ataupun SMP, SMA, pasti mereka bisa kan untuk mendengarkan saja. Nah, itu bisa, tapi kalau untuk anak usia dini menurut saya itu terlalu sulit. Mungkin bahkan anak akan gampang bosan. Tapi kalau untuk film bisa saja ya teman-teman, karena apa? Visual ataupun gambarnya itu terlihat. Nah, terlihat itu ya teman-teman. Jadi anak akan penasaran apa maksud dari film tersebut. Nah, yang menyimak itu tadi ya. Kemudian bisa saja juga dengan metode bercerita, bercakap-cakap. Nah, bercerita itu dapat juga dengan alat peraga edukatif yang dapat mendukung apa yang disampaikan pendidik untuk anak tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Jadi manfaat media pembelajaran untuk anak usia dini dari membaca, menulis, dan menyimak seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, media pembelajaran yang saya buat yaitu yang pertama membaca. Nah, dalam membaca ini saya namakan media pembelajarannya yaitu huruf ajaib. Karena apa? Di dalam sini saya menyediakan huruf abjad seperti ini ya teman-teman. Ada huruf abjad A sampai Z. Nah, kemudian nanti saya juga menyiapkan ada 3 kartu huruf buah seperti ini ya teman-teman. Nah, itu ada apel, ada jeruk, dan ada juga pisang. Jadi nanti saya
akan memberikan video bagaimana cara mengaplikasikannya alat peraga edukatif atau media pembelajaran yang saya buat ini untuk membaca, dalam perkembangan membacanya ya. Kemudian untuk perkembangan menulisnya sendiri, saya tidak menggunakan alat tulis ataupun ballpoint, pensil seperti itu, tidak, saya menggunakan tidak seperti itu ya teman-teman. Saya menggunakan namanya yaitu pasir pintar. Nah, pasir pintar ini tadi saya buat dengan menggunakan antara lain tepung beras, ada minyak goreng, dan juga pewarna makanan. Kenapa saya menggunakan media pembelajaran pasir pintar ini? Karena apa? Anak usia dini itu tidak harus monoton diberikan alat tulis teman-teman. Tidak harus dengan ballpoint, dengan pewarna, tidak harus dengan pensil. Nah, anak akan bosan. Maka dari itu kita harus memiliki alat peraga edukatif ataupun media pembelajaran untuk mengembangkan perkembangan bahasa anak dalam menulis, seperti itu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dalam menyimak ini saya menggunakan metode, yaitu metode bercerita. Nah, dengan bercerita ini saya didukung dengan alat peraga edukatif, ada rumah-rumahan. Kemudian teman-teman, nanti saya akan bercerita, ada 3 tokoh, ada Noni, Ibu, dan Nini. Noni, Ibu, dan Nini. Nah, nanti ada juga cuplikan bercerita dalam mengembangkan menyimak anak dengan menggunakan media ini ya teman-teman. Dan juga saya menggunakan ini untuk latar-latar cerita tersebut ya. Nanti ketika di kebun saya juga menyiapkan ini, ketika di kebun saya menyiapkan di kebun, kemudian ketika di dalam rumah saya menyiapkan di dalam rumah. Nah, karena apa saya menyiapkan media-media ini dalam saya bercerita? Karena sangat bermanfaat untuk anak, jadi anak tidak gampang bosan, tidak gampang bosan tersebut ya teman-teman. Jadi kita sebagai seorang pendidik ataupun orang tua harus dapat melihat perkembangan anak. Dari tadi kita menggunakan 5 tahapan perkembangan bahasa anak, kemudian cara kita membuat alat peraga edukatif ataupun media pembelajaran untuk mengembangkan membaca, menulis, dan menyimak. Nah, seperti itu. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikannya, alat bahannya tadi apa saja, seperti itu ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk terus di like, comment, and subscribe. Baik teman-teman, ini ada kartunya apel, jeruk, kemudian pisang. Nah, ini untuk mengembangkan perkembangan membacanya ya teman-teman. Nah, ini ada papan, di belakangnya ada huruf abjad A sampai Z. Nah, kemudian dibalik lagi, kita tempelkan kartunya tadi, kartu buahnya. Nah, makanya itu saya namakan huruf ajaib. Karena apa? Karena di situ terdapat huruf abjad A sampai Z, kemudian dibalik lagi nanti bisa menempelkan huruf-huruf. Jadi anak dapat belajar untuk membaca dengan menggunakan huruf ajaib ini teman-teman. Nah, itu kemudian disusun ya, betul sekali. Nah, di situ juga dalam gambar ada tulisannya apel, jadi anak dapat menirukan dan dapat belajar, dapat mengingat, oh itu ada huruf apa aja untuk menyusun. Nah, di belakangnya itu ada huruf abjad A sampai Z, jadi benar-benar bermanfaat. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan penjelasan dari pasir pintar. Nah, pasir pintar ini cara menggunakannya nanti kita menggerakkan tangan atau dengan tangan. Tangan kita ibaratkan pensil atau pulpen ya, teman-teman. Jadi dapat, nah ini macam-macam. Kita masih menggunakan gambar-gambar tadi. Kartu buah, bisa juga menggunakan huruf abjad yang sudah ada di alat peraga edukatif atau pembelajaran di awal tadi di membaca. Nah, sekarang kita contohnya menggunakan huruf pisang. Nah, kita bisa menulis huruf dengan menggunakan tangan teman-teman P. Ya, P seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan pasir pintar ini kita dapat belajar menulis. Nah, dengan pasir pintar ini dapat mengembangkan
fisik motorik juga teman-teman, motorik kasar, motorik halus dengan bergerak-gerak. Nah, huruf B juga bisa. Nah, seperti itu teman-teman. D juga bisa. Halo teman-teman, perkenalkan nama kita keluarga Cemara. Yeay, namaku Noni, namaku Nini, dan nama saya Bunda Nida. Hai teman-teman, selamat berkenalan. Pada suatu hari Ibu Nida datang. Aduh, anak-anak mana ya ini? Belum pada sarapan. Iya bun, kita mau sarapan kok. Kan kita mau sekolah. Anak pintar, nanti sehabis sekolah juga makan ya nak, biar perutnya tidak sakit. Iya bunda, kita mau makan kok. Hore, makan sarapan. Anak pintar. Aduh, anak-anak tadi mana ya? Kan ini saatnya mereka sarapan pagi. Terus katanya mereka mau main-main ke kebun. Ih, bunda mana ya? Kita kan mau sarapan terus mau main ke kebun. Alhamdulillah kalian udah bangun, udah mandi ya nih ya. Iya bunda, sekarang mau sarapan, aku mau bermain ke kebun. Aduh sarapan dulu. Iya bun, kita mau sarapan dulu terus ke kebun. Oke, sarapan ya anak-anak biar perutnya tidak sakit. Oke bunda. Bun, nanti aku pengen beli es krim. Es krim itu gak baik buat anak-anak, nanti perutnya sakit. Enggak, pokoknya aku mau beli es krim bunda. Ya sudah, kalian pengen beli es krim ya, nanti beli ya. Kalian main di kebun, tapi belinya satu saja, gak boleh dua-duaan. Iya bunda, kita beli satu saja kok. Oke, sip teman-teman, sip anak-anak. Akhirnya kita udah di kebun. Iya nak. Nah, sekarang kalian bermainnya di sini. Iya bunda. Nah, jangan lupa nanti sorenya makan sore. Oke bunda. Yeay, kita main. Teman-teman, sudah selesai cerita dari saya. Semoga bermanfaat ya. Yang dapat kita ambil dari pelajaran ini yaitu kita sebelum berangkat sekolah harus sarapan dulu. Oke, biar perutnya tidak sakit dan dapat belajar dengan baik dan tidur malam sesuai dengan jamnya, jangan malam-malam karena besoknya harus belajar di sekolah. Dadah teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi video dari saya bagaimana perkembangan bahasa yang baik untuk anak usia dini dari membaca, menulis, dan menyimak. Oke teman-teman, mohon maaf sekali apabila dalam video ini masih banyak sekali kekurangannya, dan mohon maaf untuk Ibu Nur Tanfidiah apabila juga dalam video ini saya masih banyak sekali kekurangannya. Oke teman-teman, semoga juga dapat bermanfaat bagi kita semua ya dalam pembelajaran ini. Oke, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap stay di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Jangan lupa cuci tangan dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.